Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pemirsa ya, yang setia, semua baik ya. Dan mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat Allah. Kita bertemu lagi nih di Kultum pada hari Jumat ini. Kalau sekarang sih ngobrol santai. Kenapa? Karena Bapak tidak bawa judul, tapi kakek selamat nanti yang Bapak undang untuk tanya jawab. Cuman jangan lama-lama, hanya satu pertanyaannya aja. Oke, kita panggil ya. Kakek selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kakek selamat. Apa kabarnya nih kakek selamat? Alhamdulillah kakek sehat. Bagaimana pemirsa semua, terutama ini cucu-cucuku yang menyaksikan ini ya, mudah-mudahan sehat semua. Amin amin ya. Sehat dan juga baik ya. Jadi bermakna ya kakek ya. Sehat, baik dan ibadah jangan lupa. Percuma hidup tanpa ibadah. Wih bener kakek hebat. Iya betul. Nah kakek sekarang mau ngobrol santai karena saya juga ini teh mau ngambil judul tapi bingung ya. Kakek aja deh, apa pertanyaan kakek? Cuman satu pertanyaan aja dan kita jadikan kultum pada pagi hari ini. Oh iya, dan kalau bisa jawab ya saya jawab. Ya kalau nggak bisa dijawab jadi PR. Kayak anak sekolah aja ya ada PR. Iya tuh, masa ngejawab teh ngada-ngada atau harus yang bener ya. Kan saya juga manusia biasa, kadang suka salah, suka lupa. Ya kalau lupa mah nanti aja jadi PR atau ganti pertanyaan. Enggak insya Allah ini gampang sih. Kakek mau tanya, bagaimana sih hati? Ya kita itu kan semua dari hati ya. Di hati teh ada senang, ada sedih, ada benci. Bagaimana hati yang bisa masuk surga? Aduh. Oke. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah dari para guru ya. Saya bisa menjawab. Kebetulan ini pernah dibahas ya di pengajian, dan juga kebetulan saya juga pas pernah mengikuti kajian di Buya Yahya ya. Jadi ilmu yang didapat disampaikan dan mudah-mudahan saya bisa melakukannya ya kakek ya. Tadi kata kakek, hati bagaimana yang bisa masuk surga? Itu teh dalam Quran istilahnya qalbun salim ya. Qalbun itu hati, salim itu yang selamat, atau juga bisa disebut dengan hati yang bersih. Tuh kayak namanya qalbun salim. Iya qalbun salim ya. Iya, makanya dikasih judul aja nih kayak sekarang, hati yang bersih. Tuh ya, nggak qalbun salim aja biar Arab gitu dan biar mirip Quran boleh atau ya qalbun salim. Qalbun salim judulnya ya, gak jadi ya anak-anak, qalbun salim aja ya kata kakek ya. Iya itu qalbun salim. Nah bagaimana tuh? Nah sebelum dilanjutkan saya ingin membacakan satu ayat Quran ya, yang bunyinya itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malan wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Yauma pada hari la yanfa'u malan
yang tidak bermanfaat yang namanya harta, wala banun, dan tidak bermanfaat itu yang namanya anak-anak, bisa anak kita atau anak buah ya, atau pegangan kita atau kekuasaan kita, illaman, kecuali orang-orang atau Allah yang menghadap Allah biqalbin, dengan hati salim yang bersih. Quran Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 ya. Di mana hari akhir ada kita dihisab, ada nanti ujungnya surga dan neraka. Itu adalah hari di mana kita bisa menghadap Allah. Otomatis kalau menghadap Allah berarti kita masuk surga di sini, mendapat kasih sayang Allah, mendapat ridho Allah ya. Allah rela dengan kita dengan kebaikan Allah. Menghadap Allah dengan kebaikan itu dengan hati yang bersih. Tuh. Oh, jadi kolbun salim itu hati yang bersih, dan bisa menghadap Allah itu dengan hati yang bersih. Iya, betul. Dan tidak berguna itu yang ada di dunia itu tidak berguna ya. Harta, pangkat, kedudukan itu tidak berguna ya. Kita punya HP udah tidak berguna, yang ada hanya kolbun salim. Nah, itu tadi hati yang bersih yang bisa dapat cintanya Allah, surganya Allah. Terus bagaimana kolbun salim? Caranya supaya kita kolbun salim. Nah, di sini banyak ya. Intinya hati kita kan harus bersih. Bagaimana caranya bersih ya? Nah, oke, boleh dicatat nih anak-anak. Yang pertama diambil dari surat Asy-Syura ayat 40. Apakah itu? Yang pertama, kita harus memaafkan orang yang salah kepada kita. Supaya hati kita bersih, maafkan orang yang salah kepada kita. Jadi yang pertama, memaafkan kesalahan orang kepada kita. Nah, kita disakit hatiin, kita dihina, kita diejek, kita dibully, maafkan dia, maka hati kita akan bersih. Sebaliknya, dibalas, dibenci, apalagi kita balas memaki, maka hati kita nggak akan kolbun salim. Kita nggak akan bisa nanti menghadap kepada Allah dengan hati yang penuh kebencian, nggak bisa. Tuh yang pertama. Yang kedua, masih di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40, berbuat baik. Tuh, barang siapa memaafkan, tuh yang pertama tadi, dan berbuat baik. Tuh, berbuat baik artinya bisa menyenangkan orang lain. Berbuat baik, bahkan orang yang sudah menyakiti hati kita bukan dibales dengan menyakiti lagi, bukan dibenci, tapi kita berbuat baik kepada dirinya dengan mendoakan ya, dan juga membuatnya senang. Tuh, itulah kolbun salim. Yang kedua, berbuat baik ya pada orang lain. Tuh, makanya Bapak suka bilang ya, satu paket dengan berbuat baik. Nah, ini supaya hati kita itu jadi kolbun salim ya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini yang luar biasa nih ya. Cara hati kita bersih sehingga kita bisa mendapatkan ridhonya Allah, kita bisa mendapatkan, bisa bertemu Allah dengan kebaikan-kebaikan Allah, bukan dengan kemurkaan Allah. Dengan apa?
Ada satu hadis yang menjelaskan tentang yang ketiga ini. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam wassalah. Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama derajatnya dari solat dan sedekah? Solat fardu ini lebih mulia, puasa ini lebih mulia, wasodakoti, dan ini lebih mulia daripada sedekah. Qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa itu yang hebat daripada puasa, sholat fardu, sedekah? Bahkan di sini bukan hanya sholat fardu sama sholat sunnahnya, ya. Sedekah diibaratkan sedekah seumur hidup, puasa diibaratkan puasa seumur hidup. Ada ternyata yang lebih luar biasa derajatnya di mata Allah. Apakah itu? Islahu dzatil baiti, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Tuh, jadi ada orang yang sedang marahan, jangan dikomporin sama kita. Orang yang sedang marahan, jangan membuat dia lebih marah lagi. Teman kita si A marah sama si B, dipanasin si A jadi makin marah sama B, jangan. Tapi justru apa? Gimana ya A dengan B supaya jadi baikan? Susah sih memang, mikirnya aja udah capek ya. Tapi dengan mencobanya supaya mereka tidak berselisih, insya Allah itu lebih hebat daripada puasa, sholat, dan sedekah. Berarti yang ketiga apa? Yang ketiga, mendamaikan orang yang berselisih. Otomatis kalau kita punya jiwa, ya, punya jiwa permusuhan. Selisih itu musuhan, ya, mendamaikan dua yang sedang musuh-musuhan. Mau mendamaikan dua yang sedang musuh-musuhan, ari kita sifatnya senang musuhan. Baru aja ngelihat orang yang jelek, hati kita dia mah orangnya jahat, aku mah gak bakal kayak dia. Justru ketika ada orang yang jahat atau ketika ada sesuatu yang tidak benar, doakan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kebaikan padanya, hidayah padanya, rezeki padanya, kesehatan padanya. Itu, wah, awas loh aku musuhi, itu udah hilangkan. Insya Allah itu tips untuk menjadi qalbun salim, ya. Sementara 3 dulu, ya. Mudah-mudahan ya kakek, ya mudah-mudahan kakek bisa mengamalkan, ya bisa mudah untuk memaafkan orang lain, mudah berbuat baik, dan mudah untuk menghilangkan jiwa permusuhan dan mendamaikan orang yang berselisih. Tuh, itu kakek ya. Dan awas, ada lanjutan yang tadi belum saya sampaikan. Wa fasadu dzatil baitil haliqah, dan rusaknya orang yang berselisih adalah bagaikan pencukur atau akan menghancurkan amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Jadi orang yang bermusuhan, pahalanya akan hancur, pahalanya akan habis selama dia bermusuhan atau selama jiwanya penuh dengan permusuhan. Nah itu, awas, hati-hati ya. Itu saja kakek ya. Tadi sudah dijawab ya, cukup kakek jawaban saya dari pertanyaan kakek ya. Iya, alhamdulillah cukup, kakek sudah paham. Mudah-mudahan cucu-cucu juga sudah paham dan kita bisa mengamalkannya ya. Iya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Khusus saya kayak doain
Saya juga paling ngeri malah orang yang ngajak, malah saya udah yang ngajak pertama kali, ngasih ilmu pertama kali, saya yang tidak bisa mengamalkan. Naudzubillah min dzalik. Doain Bapak ya anak-anak ya, supaya Bapak bisa jadi yang ketiga tadi, dan kita semua bisa jadi ketiga tadi, sehingga kita qalbun salim ya. Oke kakek, sama kakek ditutup ya. Kali ini acara kakek nih, berarti kakek yang punya pertanyaan. Iya, baiklah anak-anakku dan pemirsa sekalian, kakek tutup ya kultum pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Assalamualaikum. Makasih ya. Selalu berbuat baik, semangat berbuat baik.